Shalom, Anda mendengarkan Special Empowering Khotbah Kristen yang dibawakan oleh Pastor Cahya Adi Chandra. Di dalam program ini, Roh Kudus akan menyembuhkan, mengurapi, dan memberkati saudara. Karena itu, berdoalah sebelum mendengarkan khotbah, bersepakatlah untuk menerima pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, menerima zaman Roh Kudus dan perbuatan-perbuatan ajaib dari Roh Kudus. Klik like, subscribe, dan share, bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal. Selamat mendengarkan Special Empowering Khotbah. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus menyertai kita semua. Di dalam nama Yesus, siapa yang percaya sama-sama katakan amin. Bapa, kami rindu menerima firman Tuhan. Roh Kudus berikan roh pengertian dan hikmat itu turun atas kami. Terjemahkanlah sesuai dengan kebutuhan usia dan konteks kehidupan kami masing-masing. Roh Kudus lakukanlah, Roh Kudus taruhkanlah di spoken word itu. Taruhkanlah. Dan kami percaya setiap benih firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Dia akan menyelesaikan firman dari Bapa di surga. Dia akan menyelesaikannya, kuasa firman Allah itu dan pekerjaan Roh Kudus akan menuntaskan setiap benih itu. Sehingga sungguh-sungguh membawa kembali kemuliaan pada kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Siap mendengar firman Tuhan. Setiap yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat kehadiran Tuhan. Buat kemuliaan Tuhan di tempat ini. Katakan haleluya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyaksikan klip kesaksian. Bagi yang masih rebah tidak perlu berdiri. Diselesaikan saja, tidak apa-apa, sampai akhir ibadah juga boleh. Di-download, Tuhan sedang mengoperasi batin banyak orang, mengurapi, sedang mengupgrade, sedang mendownload sesuatu ya. Ketika saudara rebah itu, saudara sedang mendownload sesuatu secara supernatural. Dituntaskan downloadnya, jangan berhenti, bereskan ya. Yang lain mari kita saksikan. Setelah itu adik-adik teens boleh pergi ke ruang pemuritan khusus buat adik-adik teens ya. Boleh ditayangkan klip kesaksiannya. Kesaksian mujizat kesembuhan tanda ajaib dari Tuhan Yesus. Yola sembuh dari sakit lambung dan diare. Yola sembuh dari sakit lambung dan diare. Mujizat kesembuhan terjadi di ibadah lawatan Roh Kudus di bulan November 2023. Tiba-tiba di hari Minggu pagi saya mengalami diare dan lambung sudah sakit sejak subuh. Sampai di lift gereja pun masih kesakitan. Sempat ada bisikan untuk di rumah saja, tidak usah ibadah. Tapi saya tengking. Saya beriman dengan ibadah menjadi sembuh, terima urapan yang saya butuhkan. Begitu masuk ruang ibadah dan saat worship bersama, saya sudah langsung mabuk Roh Kudus. Dan tidak lama kemudian sakit perut saya hilang 100%. Saat pertengahan khotbah pun sakit lambung saya juga tiba-tiba hilang 100% tanpa minum obat apapun. Puji Tuhan Yesus, saya disembuhkan dan bisa beribadah dengan kondisi baik. Tuhan Yesus masih menyembuhkan dan Roh Kudus nyata. Jika Anda ingin didoakan kesembuhan atau mencari gereja untuk beribadah di mana kuasa Roh Kudus itu nyata, datanglah ke ibadah Minggu Gereja Great Commission. Berikan tepuk tangan bagi kuasa Roh Kudus. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan melanjutkan. Oh, adik-adik teens dulu ya. Boleh adik-adik teens, boleh berdiri. Mari kita lambaikan tangan yuk buat adik-adik teens. Selamat pemuritan adik-adik. Ya, miss-miss juga yang mengantarnya. Oke. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk pada bagian kedua. Apa yang harus kita lakukan untuk tetap kuat di akhir zaman? Katakan tetap kuat di akhir zaman. Bilang kiri kanan tetap kuat di akhir zaman. Bilang kiri kanan tetap kuat di akhir zaman. Oke. Ada 3 hal yang harus kita lakukan menurut firman Tuhan, menurut pimpinan Alkitab, yang secara spesifik membahas apa yang terjadi di akhir zaman dan apa yang harus kita kerjakan, dan bagaimana kita tetap kuat. Yang pertama di dalam khotbah yang sudah dibagi minggu kemarin, saya review sedikit adalah dari Ibrani 10 ayat 25, boleh ditayangkan. Janganlah kita, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dikatakan semakin giat beribadah menjelang
hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tetapi justru semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saat ini keadaan dunia tidak baik-baik saja, saudaraku. Saya pernah sampaikan perang Timur Tengah akan mengalami eskalasi dan melibatkan banyak negara. Sudah terjadi Bapak Ibu Saudara, Israel dan Iran didukung 7 negara lainnya, Iran sedang berperang. Ini setengah kita ibadah, ini perang terjadi begitu ya. Mereka saling menghancurkan satu dengan lain. Amerika Serikat bergabung dengan Israel, Kanada, UK dan sekutu, dan Iran dan Irak, lalu Lebanon, lalu negara-negara sekitarnya ya, berperang melawan Israel. Ya, harga emas melonjak sangat tinggi dan sebentar lagi krisis ekonomi gelombang pertama akan tiba. Ketika suplai BBM terputus, oil, karena perang. Oke, dan kalau saudara suka membaca, Korea Utara sudah mengirimkan 3.000 pasukan ke Rusia untuk menaklukkan Ukraina. Jadi terbelah dua perangnya ya. Satu di daerah jajahan bekas Rusia, di benua dekat China sana. Satu lagi di Timur Tengah. Persis ya yang saya nubuatkan ya. Menjelang akhir tahun, masih ada 2 bulan nanti akan terjadi ini. Akhir zaman sudah di Alkitab mencatat bahwa negeri dari atas dari utara atas dan paling atas lagi akan datang bersekutu menyerbu. Tertulis di dalam Alkitab. Di situ nanti ada perang di Megiddo, namanya Megiddo War, dan dari mana saya tahu? Di Alkitab ada tertulis di kitab Wahyu ya. Lalu perang Armageddon. Kita sudah semakin dekat ke sana. Tapi bagi kita saya mau bahas spesifik. Bagaimana dampak kebangkitan antikristus terhadap kehidupan kita. Hari ini nih ya. Sebelum saya masuk membahas New Age atau aliran zaman baru atau mazhab aliran New Age. New Age itu zaman baru ya. Zaman baru ini dikuasai oleh antikristus. Jadi New Age itu identik dengan kepercayaan zaman baru. Belief system New Age. Bahasa Indonesianya kepercayaan zaman baru. Kepercayaan zaman baru itu masuk ke seluruh suku, agama, ras. Bahkan level generasi. Cukup parah ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi apa yang harus kita lakukan agar tetap kuat di akhir zaman? Ada 3 hal. Yang pertama sudah kita bahas minggu kemarin. Yaitu semakin tekun beribadah. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Setiap tahun yang kerja itu ada cuti 10 hari. Kalau saudara mau liburan, sekalian liburan anak, ambillah cuti 10 hari itu. Saya pikir masih oke lah. Kalau Anda pergi ke luar kota sehingga Anda tidak beribadah, tapi saya harap Anda beribadah di kota lain. Misalnya Anda ke Bali, carilah gereja di Bali. Ya, atau ke Jakarta, di Jakarta juga banyak gereja kok. Di Papua juga ada gereja. Di Raja Ampat saya nggak tahu ada gereja apa enggak ya. Ada juga ya, ya kalau niat bisa aja kalau mau ke gereja. Intinya jangan saudara bolos ibadah minggu ya. Tapi memang harus spesifik ibadah minggu yang ada kuasa Roh Kudus. Ya kalau enggak ya percuma juga. Hanya membuang waktu liburan saudara. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi yang pertama tadi semakin bertekun dalam pertemuan ibadah gereja. Yang kedua mau kita bahas, ini yang paling penting. Oleh kasih karunia Tuhan mudah-mudahan saya bisa bereskan yang ketiga paling tidak penjelasan awalnya. Karena jam 11 kita sudah selesai ya. Nah, hal kedua adalah doa pagi setiap hari membangun hubungan pribadi yang kuat.
Katakan doa pagi, setiap hari, membangun hubungan pribadi yang kuat. Hubungan pribadi dengan Tuhan harus kuat. Bilang kiri kanan, tepuk-tepuk, bilang harus kuat. Bilang harus kuat. Bilang lagi kepada kiri kanan, kalau suami istri, bilang harus kuat. Agar tidak ada pihak ketiga yang masuk. Tidak ada paham lain selain firman Allah. Tidak ada berhala-berhala lain. Tidak mudah jatuh dalam godaan dosa. Hubungan pribadi yang kuat. Kalau suami istri, ilustrasinya hubungan pribadinya kuat, itu tidak mudah jatuh dalam godaan. Godaan selalu ada di dunia. Tapi kalau hubungan suami istrinya kuat, ya tidak bisa semudah itu jatuh dalam godaan. Sama dengan kita, hubungan kita dengan Tuhan kuat, maka bukan hanya kita tidak mudah jatuh godaan, tetapi ada kekuatan dari Tuhan yang mengalir setiap hari buat saya dan saudara. Markus 1 ayat 35. Yesus memberi teladan kepada kita bagaimana memulai setiap hari. Yesus sendiri mengajarkan dengan memberi keteladanan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi yang ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus selalu memulai harinya dengan berdoa. Bagaimana cara Yesus memuridkan para rasul dan murid-murid cara punya kehidupan rohani yang kuat? Dia menunjukkannya dengan cara dia berdoa setiap pagi. Pagi-pagi di dalam perikop ini murid-murid cari Yesus. Kemana Yesus ya? Dan mereka mencari dan ketemu Yesus lagi doa. Pertanyaannya kok murid-murid gak doa? Kenapa Yesus doa sendiri? Ternyata murid-murid lagi sibuk dikejar-kejar orang sakit. Pagi-pagi itu orang sakit udah datang. Orang sakit itu pasti ada sampai akhir zaman. Apalagi setelah pasca COVID, long COVID. Tahun depan kita akan mulai lagi doain orang-orangnya. Ibadah mujizat kesembuhan, kita akan mulai Holy Spirit Night nanti ya. Begitu banyak orang long COVID, ciri-ciri ya, dikit-dikit ngantuk, kabut otak. Jam 9, jam 8 udah tidur kayak kakek-kakek. Lupa, short attention. Dengar khotbah, gak bisa panjang. Sekolah, anak kecil sekolah, gak bisa tuh jam pelajaran 2 jam dengerin, gak bisa. Dia akan ngeblank, kosong. Ya, lagi upacara bendera pingsan tahu-tahu. Untung masih ada Tuhan. Sehingga kehidupan tetap baik-baik saja. Yang percaya katakan amin. Masih ada Tuhan. Karena long COVID itu tuh gak bisa ketemu secara tes lab, gak bisa. Tahu-tahu rusak aja organ tubuhnya, tahu-tahu ginjal, tahu-tahu diabetes, tahu-tahu jantung, klep jantung bocor, harus pasang pen dan sebagainya. Tiba-tiba aja paru-paru rusak. Tapi masih ada Tuhan Yesus. Dia akan memulihkan segala sesuatu seperti sedia kala, bahkan lebih baik karena kemurahan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tadi ngomongin murid-murid. Murid-murid sibuk pelayanan. Kalau bahasa kita kerjaan banyak. Bangun tidur bon-bon banyak. Harus ketemu orang. Harus telepon sales call. Harus bikin makanan, makan pagi siang bekal, makan pagi snack, makan siang anak. Harus ngebut kalau anak terlambat. Ada sekolah yang masuk 6:30. Jam 7. 6:30 ada pula lagi yang masuk pagi bener. Belum macetnya, jauhnya. Ibu-ibu harus bangun jam 4. Masak dulu. Kalau enggak tiap pagi anaknya kasih sereal, kasih indomie, nanti akhirnya diabetes. Nanti kanker anaknya umur 40. Harus masak, gak gampang jadi ibu-ibu, kerja keras sekarang. Mau makan sehat, harus masak. Kalau beli isinya pengawet, kaldu jamur, bahan kimia semua.
Akhirnya sakit kista semua ibu-ibunya, yang perempuan juga sakit rahim, endometriosis dan sebagainya. Anak-anak kasih sereal, gula-gula, makanan biskuit, akhirnya umur 30 gagal ginjal, prediabetes, diabetes tipe 2, diabetes tipe 1, begitu parah sekarang. Gen-Z itu pesakitan sekarang. Umur 20-30 sakitnya, sakit terus tiap bulan sakit, padahal masih umur 20-an. Jadi kita memang hidup ini memang tidak santai gitu ya. Hidup ini waktu berjalan, kesibukan banyak sibukan. Ibu rumah tangga juga sibuknya banyak banget. Ya. Tidak ada sebenarnya, nggak ada kerjaan tuh aneh menurut saya. Ya, pasti sibuk kita. Apalagi yang punya keluarga, mengurus keluarga tidak mudah. Murid-murid juga gitu. Udah banyak orang sakit datang, orang-orang keras datang. Tapi Yesus dengan santainya berdoa. Dengan santainya Yesus pergi aja doa. Ya, mau kerjaan numpuk, kerjaan banyak, kerjaan dikit. Yesus setiap pagi berdoa. Yesus menunjukkannya ada yang lebih penting daripada pekerjaan kita atau aktivitas kita, yaitu berdoa. Doa di pagi hari. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sama-sama. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Perhatikan. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat. Orang-orang yang rendah hati mengerti ayat ini. Biarlah pagi hari ini menjadi pegangan hidup saya dan saudara. Bahwa kita mengerti bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita rantingnya. Dan kalau kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, kita akan berbuah. Sebaliknya di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa? Apa yang jadi masalah dengan doa di malam hari? Satu, ngantuk, kelupaan, ketiduran, sebagainya. Nggak prioritas, tapi yang lebih parah kalau malam hari itu kita laporan. Kita kerjain semua sendiri, lalu kita lapor Tuhan tadi pagi gini. Saudaraku, Tuhan tidak perlu laporan saudara. Kan dia maha tahu. Dia lihat dari pagi sampai malam kita ngapain aja dalam pekerjaan sehari-hari. Dia tidak butuh laporan, saudaraku. Ya. Yang kita butuh dan Tuhan mau adalah pagi-pagi bersekutu dengan kita. Dia mau mengurapi kita. Jadi pengurapan bukan hanya di hari Minggu di dalam ibadah. Karena tadi yang pertama kan tekun pada ibadah Minggu. Yang kedua ini adalah doa pagi. Karena pengurapan juga diterima setiap pagi untuk hari itu. Begitu banyak pergumulan dan kesulitan yang Yesus hadapi. Kemustahilan dalam pelayanan dan pekerjaannya. Karena itu setiap pagi dia berdoa. Firman Tuhan katakan di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa? Apa? Kalau kita memahami dengan rendah hati, kalau kita tidak memulai hari dengan doa, kita jalan sendiri. Apakah itu yang saya dan saudara mau, jalan sendiri? Apakah kita sebegitu hebatnya, sebegitu kayanya, sebegitu anti penyakit, anti selalu sehat, anti stres? Ya, kita ini maha bisa sehingga kita jalan sendiri? Mau tinggalin Tuhan begitu saja? Meninggalkan Tuhan adalah suatu kebodohan yang luar biasa bodoh, saudaraku. Saudara boleh meninggalkan siapapun, tapi kalau saudara meninggalkan Tuhan pada pagi hari itu, saudara jalan sendiri, Tuhan sudah tinggal, tidak ajak di dalam kehidupan saya dan saudara bekerja, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Yang kita lakukan hanya daging. Ketika kita ngotot sepanjang hari, jika ada hasil yang banyak pun akan habis dengan cepat. Akan habis dengan cepat. Jika kita jalan sendiri, kelihatannya kita hebat, ngerjain banyak, hasilnya banyak, uangnya banyak, ujiannya banyak, tapi akan habis dengan cepat. Saudara tidak akan punya memiliki apa-apa in the end of the day. Saudara hanya akan capek, habis, stres, frustasi. Dan selalu kurang waktu, kurang uang, kurang bahagia dan segala sesuatunya. Karena kita membangun kehidupan kita pada hari itu dengan kekuatan sendiri. Firman Tuhan katakan di luar Yesus kita tidak dapat berbuat
apa-apa. Artinya tidak akan pernah berbuah dan buahnya tidak akan tetap. Kedagingan kita kadangkala berkata bahwa saya bisa jalan sendiri sehingga tidak penting jalan dengan Tuhan hari itu. Tetapi jika orang yang rendah hati dan mengerti firman Tuhan, maka dia pasti bangun tidur berdoa. Sebaliknya orang yang sombong, angkuh dan arogan merasa tidak butuh Tuhan. Sehingga dia malas sekali doa pagi. Dia merasa hebat bisa jalan sendiri. Tapi sebaliknya orang rendah hati akan memulai hari dengan Tuhan. Ada lagu sekolah minggu yang menarik. Lucu, menarik, mudah diingat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Saudaraku, pagi-pagi kalau saudara bangun tidur, pertama-tama masih ingat, banyak orang tidak pernah bangun dari tidur dalam keadaan sehat. Entah dia mati atau sakit jantung, atau dalam keadaan stres atau frustasi bangun tidur. Kalau saudara bisa bangun dalam keadaan waras, sehat, tidak mati, yang saudara harus ingat adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu bangun Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ini tidak sulit. Jujur saya katakan hanya masalah keangkuhan aja. Kesombongan diri aja orang gak doa pagi itu aja. Iya, saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa kita butuh Tuhan. Firman Tuhan katakan di luar Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada terlalu banyak faktor, saudara. Saudara udah baik, hidup kudus, kerjaan rajin, total seperti ibadah. Tiba-tiba harga dolar naik. Saudara salah siapa itu? Siapa suruh Israel ngebom Iran dan bom Israel? Salah saudara? Salah saudara? Tiba-tiba suku bunga dinaikkan, saudara. Di Indonesia kan maniak, saudaraku ya. Di luar negeri suku bunga pinjaman 3%. Di Indonesia 10-15%. KPR di luar negeri, saudaraku ya. Baik pinjaman student loan atau rumah itu paling 2% bunganya. Di Indonesia floating sampai 10-12%. Luar biasa, makanya perbankan bagi-bagi mobil, undian mewah, berat. Baik gitu, di luar negeri gak ada kan, kantor-kantor bank kecil saudaraku ya. Dan sing jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, bank-bank kecil kantornya kan, kayak kantor pos gitu. Indonesia itu marginnya besar banget. Marginnya besar banget, SBI 5%, ngasih bunga 12-7% marginnya. Di luar negeri paling 1%. Belakangan ini ada waktunya ini, tapi saya mau bahas ya. Ada pabrik terkenal di Jakarta, di Solo, Sritex, bangkrut betul ya. Sedang mau diselamatkan pemerintahan yang sekarang. Ada 55.000 orang makan dari situ. Buruhnya 55.000 orang. Kalau buruh itu punya 2 anak dan 1 istri, berarti satu keluarga kan 4 orang. Berarti 55.000 orang dikali 3, 2 anak 1 istri. Kan di Indonesia anak biasanya banyak kan. Anggapnya 2 aja, anggapnya KB aja. Berarti 200.000 orang terdampak pengangguran. Saudaraku, yang terjadi dia meminjam kepada 28 bank, mayoritas bank asing. Pinjam ke Citibank, Bank China, dan semua bank Singapura dan sebagainya, bank Eropa. Itu pinjamnya bukan rupiah, tapi apa? Dolar. Terus salah siapa? Salah siapa? Dolar dari 8.000, 10.000, 12.000 sampai 16.000 nanti ke 20.000, salah siapa? Kan di luar kendali kan? Maksud saya ada banyak hal itu di luar kendali saudara. Saudara keluar rumah tiba-tiba ditabrak, salah siapa? Saudara udah jalan baik, lurus, kan dinabrak. Hah? Saudara datang tiba-tiba ada orang hipnotis saudara, colek-colek saudara, toto hilang dompet segala macam. Handphone saudara tiba-tiba dihack, saudaraku, internet banking dikuras, salah siapa? Saudara udah jalan lurus, saudaraku. Kita butuh Tuhan intinya. Kita gak sesakti yang kita kira. Kita gak sesakti yang kita kira. Kalau saudara gak percaya, saudara gak sesakti saudara kira, saudara tabrakan kaki Anda di ujung meja. Nanti saudara berdarah dan gak bisa jalan, saudaraku. Selemah itu, saudaraku. Saudara keinjak aja sama hak ibu-ibu,
Kaki saudara boncos, bisa busuk, berdarah-darah saudaraku. Iya, lagi jalan, ibu-ibu mundur, injak hak yang tajam itu, jrek, berdarah. Apapun bisa terjadi, saudara. Kita tidak sehebat itu. Kita tidak sesakti itu. Hanya Tuhan yang bisa melindungi kita. Hanya Tuhan yang memberi ketenangan hidup kita. Hanya Tuhan yang membebaskan kita dari faktor-faktor eksternal yang bukan juga salah kita. Tapi Tuhan mampu melakukannya. Kalau kita hanya bisa kita, siapa yang bisa pantau anaknya 24 jam? Bisa lihat anaknya, lihat HP apa aja 24 jam, bisa tahu kelakuan, gak ada saudaraku. Hanya Tuhan yang bisa jaga anak-anak kita. Karena itu kita butuh siapa? Butuh Tuhan. Marilah kita mulai saudaraku begitu bangun, Tuhan terima kasih. Coba saudara yang bisa berbahasa roh itu doa dulu sama Roh Kudus. Minta hikmat sambil doa. Syikira labahande, kira labahande. Cukup 2-3 menit, gak muluk-muluk, bukan 2-3 jam, hanya 2-3 menit. Doa dulu bahasa roh. Sikira labahande, kira labaka. Tobaka marboko topari nama apa sebentar saja. Memang kalau lebih bisa lama lebih baik. Tapi saya menyadari betul kan semua sibuk harus ke kantor, ngantar anak sekolah dan sebagainya, masak. Jadi mulai dengan bahasa roh 2-3 menit. Lalu saudaraku baca firman. Kalau saudara baca firman gak dapat apa-apa, baca renungan harian. Cahaya di wordpress.com saudaraku. Saudara baca blog ya. Lalu setelah itu saudara bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan biasanya dalam bercakap-cakap ujungnya ada syafaat. Kita mendoakan sesuatu hari itu apa yang mau kita kerjakan, kita jalani. Kita doakan anak-anak kita itu bersyafaat ya. Kira-kira 15 menit selesai kok. Syukur-syukur bisa lebih. Tapi kira-kira 15 menit cukup menurut saya. Setelah itu kalau saudara ada waktu lebih, nanti sore saudara doa lagi. Atau siang lagi makan siang, kalau nggak keburu, baru malam sebelum tidur. Tapi paling tidak Anda mulai dulu dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Anda mulai dulu dengan bersyafaat, Anda bercakap-cakap dengan Tuhan. Ajaklah Tuhan Yesus hari itu jalan dengan saya dan saudara. Katakan jalan bersama Yesus. Setiap hari, dari pagi hari. Dan saudara masih ingat doa itu masih gratis, saudaraku tidak di-charge, tidak pakai internet juga bisa. Gak usah bayar apapun, itu gratis, hanya tinggal niat dan kerendahan hati. Yang bisa mengerti katakan amin. Apakah sungguh-sungguh kita menjadikan Yesus penguasa atas hidup kita? Itu pagi hari yang menentukan. Kalau pagi hari kita bangun dan kita datang pada penguasa kita dan pencipta kita dan kita berdoa, Tuhan ini aku. Berarti kita bilang Tuhan hari ini kau masih jadi penguasa atas hidupku. Secara de facto and de jure dan secara nyata hari itu real time ya. Tuhan telah menjadi Tuhan. Bukan ya dia selalu Tuhan dalam hidupku, itu klise saudaraku. Karena ikut Tuhan itu setiap hari. Bukan sekali terus sudah ikut Tuhan, sekali doang udah pasti ikut. Tiap hari kita buat keputusan bangun tidur. Mau ikut Yesus apa enggak? Kalau mau ikut Yesus kita doa pagi. Firman Tuhan katakan di dalam Yesus kita akan berbuah banyak. Tapi di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa? Milikilah kerinduan. Kalau orang sakit rohani itu gak pengen doa, gak pengen pujian penyembahan. Berarti saudara sedang sakit rohani. Minta tolong siapa kalau sakit rohani? Bukan pendeta, bukan CGL leader saudara, tapi minta tolong siapa? Roh Kudus. Roh Kudus, saya lagi malas doa. Roh Kudus tolong aku, ini sepertinya ada kepahitan atau sesuatu kekecewaan. Dan pada saat Anda ngomong gitu sebenarnya Anda sudah berdoa. Karena berdoa ada bercakap-cakap dengan Tuhan. Tadi lagi ngomong gitu tuh sudah berdoa tuh, udah berapa menit tuh. Coba kalau doa tuh jangan buru-buru. Beberapa detik tarik nafas. Rasakan hadirat Tuhan. Jangan beres berangkat. Tarik nafas dulu. Jesus. Thank you Holy Spirit. Karena dia nyata. Coba dinikmati ya persekutuan itu. Kalau nggak nikmati persekutuan ini. Suami istri ketemu, suami main IG. Istri main IG. Ngobrol sambil makan. Udah kita pulang. Wah itu bukan persekutuan yang manis. Persekutuan dua orang antisosial gak tahu prioritas. Kita ini mau dating suami istri atau mau bermain medsos? Iya, pura-puranya dating pergi kedua, tapi begitu. Kalau mau dating matikanlah handphone, berdua ngobrol hati ke hati, pegangan tangan suami istri ya. Sama dengan Tuhan, berikan dia yang terutama yaitu pagi berjalan bersama dengan
Kalau saya dan saudara mau terus kuat di akhir zaman ini, tidak bisa ditawar. Jadikan gaya hidup, menjadikan Yesus Tuhan dengan cara doa pagi setiap hari. Sama-sama katakan doa pagi setiap hari, membangun hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Yang mau lambaikan tangan saudara, katakan saya mau Tuhan. Oh, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Satu hari aja saya nggak bisa. Karena pekerjaan pelayanan saya itu semua udah mustahil. Nggak bisa. Tahu nggak? Pekerjaan atau bisnis mengubah hidup orang lain itu mustahil. Mustahil. Orang tua mau ngubahin hidup anak, mustahil. Anak mengubahin hidup orang tua, tambah parah mustahilnya. Anak masih kecil, orang tua udah gede. Nanti orang tua udah gede, anak udah gede, si orang tua udah kayak kakek, semakin susah diubahkan. Itu semua pekerjaan siapa? Roh Kudus. Kita hidup dengan manusia, dengan orang-orang, berinteraksi dengan orang. Seringkali saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kalau ada masalah-masalah sulit, dan Roh Kudus bilang santai aja. Jangan diapa-apain, jangan ditelepon, jangan dikunjungi. Kenapa saya bilang? Karena di dalam mereka juga ada Roh Kudus. Nanti beres dengan sendiri, mereka sedang diproses roh. Kadang kita suka sok juru selamat gitu, potong-potong merasa kita menggantikan Roh Kudus. Kalau saudara sudah berbahasa roh, di dalam diri saudara ada bahasa roh, di dalam diri suami, istri, anak saudara ada bahasa roh, berarti sebenarnya udah ada Roh Kudus. Anda juga harus memberi batasan-batasan jelas di mana Anda tahu sesuatu tidak mungkin dan mengizinkan Roh Kudus yang mengerjakannya. Jadi kita hanya melakukan yang memang bagian kita saja. Lalu selanjutnya, itu pekerjaan siapa? Roh Kudus. Tadi hal kedua yang dilakukan tetap kuat di akhir zaman adalah doa pagi. Yesus berkata, setiap pagi dia doa pagi. Dia mengajarkan kita untuk berdoa pagi. Yuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adik-adik, om dan tante, opa dan oma, kita doa pagi setiap hari. Yang bisa mengerti katakan amin. Kita harus bilang dalam diri kita tiap hari, kalau bangun saya gak bisa tanpa Yesus hari ini. Dia berkuasa penuh atas saya lah hambanya. Terima kasih aku masih hidup. Lalu kita berdoa, bedakan. Cobain seminggu tiap hari doa pagi yang benar ya. Minggu itu akan jadi luar biasa. Nanti jadi senang minggu depan gitu lagi kan. Dan akhirnya setiap minggu menjadi sebuah hal yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tapi sungguh-sungguh ya, bukan agama spiritual buru-buru cepet-cepet. Benar-benar inginkan ya. Kita butuh Tuhan Yesus, kita butuh Roh Kudus. Kata yang mengerti katakan amin. Tapi pastor kalau saya doa pagi saya telat nanti saya dipecat. Makanya bangun 15 menit lebih awal. Saya bukan 15 jam lebih awal. 15 menit. Misal bangun jam 6, bangunnya 6 kurang seperempat. Dimundurin aja jam waker di alarm di handphone. Bangun jam 5 berarti 5 kurang seperempat. Anggap aja saudara di WC lagi boker sambil main HP. Itu juga 15 menit kan? Masa lebih penting begituan daripada doa? Kalau begitu aja sempat orang suka di WC 1 jam, setengah jam gitu ya. Enggak di rumah, di kantor juga gitu sampai orang di kantor teh ngapain gitu, tidur di WC atau apa. Saya punya temen dulu kalau di kantor ke WC itu hampir 1 jam. Karena dia bawa koran. Korannya milik kantor lagi, habis itu jijik kan gak ada yang mau baca kan. Sampai kita marah-marah, jangan bawa koran ke WC. Habis gak ada donal bebek, ada koran. Zaman dulu kan baca majalah bobo ke WC gitu. Baca majalah gadis dibawa ke WC gitu ya. Di WC ditaruh majalah. Sudah berubah zamannya saudaraku ya. Sekarang WC banyak sarang penyakit ya. Apalagi WC umum ya. Jadi yang kedua tadi doa pagi setiap hari membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Please. Ini bukan buat saya, ini buat saudara sendiri. Bukan buat Tuhan, buat saudara sendiri kepentingannya. Bahwa kita memang punya kepentingan untuk ikut Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus setiap hari. Yang bisa mengerti katakan amin. Bilang kiri kanan jalan serta Yesus setiap hari. Kalau waktunya cukup saya ikut nyanyikan biar semua ingat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, tinggal 15 menit saya lanjut ya.
Oke, hal ketiga. Bertekun hidup oleh iman dalam peperangan akhir zaman. Katakan bertekun hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Di akhir zaman, katakan di akhir zaman. Jadi di akhir zaman itu ada peperangan antara antikristus dengan New Age belief system. Kepercayaan zaman baru dan kita yang mempunyai belief system firman Tuhan. Dan itu akan kontras. Bagai bumi dan langit, bagai terang dan gelap. Kalau kuning dan putih ada beda tapi belum kontras. Tapi putih dan gelap. Nah begitu ya. Di Ibrani 10 ayat 35 kita akan lanjutkan baca ayat 25 tadi. Kita lanjutkan baca sampai 29. Dari janganlah kita menjauhkan diri terus kita lanjutkan ya. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang berikutnya. Sebab itu sama-sama. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya. Pelan-pelan. Jangan melepaskan kepercayaan. Katakan jangan melepaskan kepercayaan. Besar upah. Berikutnya, sebab. Sama-sama, sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Berikutnya, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Firman Tuhan katakan jangan kita lepas kepercayaan kita terhadap firman Tuhan. Karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Katakan memerlukan ketekunan. Firman Tuhan katakan supaya setelah kita melakukannya firman Tuhan tersebut kita memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Firman Tuhan juga menjelaskan bahwa sedikit waktu lagi Yesus akan datang. Dia tidak akan menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang yang benar, but the just shall live by faith. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Dikatakan demikian, iman itu melihat, belum melihat, tetapi percaya. Dasarnya cuma kata Tuhan. Itu iman. Tidak melihat, tidak ada bukti empiris, tidak ada fakta ilmiah, tidak ada fakta apapun yang kelihatan panca indera. Tetapi kita percaya, buktinya hanya kata-kata Tuhan. Dikatakan tetapi orang benar, but the just shall live by faith. Kita harus hidup berdasarkan firman Allah. Karena firman Allah adalah Allah sendiri. Yang percaya katakan amin. Dan apabila mengundurkan diri artinya kita tidak setia, tidak tekun di dalam iman. Kan hal ketiga kan bertekun hidup oleh iman di akhir zaman ya. Dalam peperangan rohani ini kita harus bertekun mempertahankan iman kita ya. Maka Tuhan tidak berkenan. Tetapi kita bukan orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang percaya yang beroleh hidup. Katakan percaya beroleh hidup. Akhir zaman sudah tiba Bapak Ibu Saudara. Dan benturan sistem, belief system sedang terjadi. Belief system itu apa yang kita yakini menjadi kepercayaan dalam hidup kita. Yang kita pegang erat gitu ya. Akan kontras. Dan dampaknya pada ekonomi. Ekonomi berarti keuangannya. Pendidikan. Art in entertainment. Seni dan budaya. Peperangannya di sini ya. Di akhir zaman ya. Yang dimana kita harus tetap berpegang pada firman ya. Sosial. Budaya sosial. Dan gaya hidup, lifestyle. Semua akan diambil alih dan sedang terjadi oleh New Age belief.
Aliran zaman baru, katakan aliran zaman baru. Umat Kristen akan begitu kontras melawan New Age belief system. Aliran zaman baru. New Age itu akan masuk ke dalam semua aspek. Ekonomi, keuangan, pendidikan, art, entertainment, sosial budaya, lifestyle. Dan dia sedang mengambil alih, sudah mengambil alih. Akan ada suatu kontras memilih mau pegang firman Tuhan atau ikut apa kata dunia, apa yang semua orang lakukan kita ikut. Mayoritas orang lakukan A, kita A. Mayoritas orang korupsi, kita korupsi. Mayoritas orang selingkuh, kita selingkuh. Mayoritas orang bolos ke gereja, kita bolos ke gereja. Mayoritas orang berbohong, kita berbohong. Mayoritas orang berzina, kita berzina. Itu akan menjadi mayoritas, saudaraku. Dan kekristenan menjadi minoritas. Orang-orang yang masih hidup dalam firman Tuhan dikontraskan demikian rupa. Sehingga benturan-benturan sampai grassroots akar rumput akan terasa kehidupan kita sehari-hari. Secara sistem yang sudah dikuasai, secara sistem ya, kita akan digiring mengikuti mayoritas yang sudah dikuasai oleh aliran zaman baru. Karena ini penting di dalam gereja lokal, dalam ibadah minggu dimuridkan. Didampingi melalui pengajaran firman Tuhan agar orang Kristen tetap bertekun dalam iman. Aliran zaman baru sudah mengambil alih hampir semua aspek. Mari kita bahas sedikit demi sedikit dalam waktu yang tersisa. Pertama, pendidikan. Pendidikan ada Kristen non Kristen. Pendidikan non Kristen gak usah ditanya. Di situ sudah masuk aliran zaman baru. Tapi pendidikan Kristen itu juga sama saja. Sudah disusupi. Kita mau bicara yang non Kristen, yang sekuler. Sekolah-sekolah di luar negeri. Kalau saudara SMP. 13, 14, 15. Dan masih perawan. Dan masih perjaka anak saudara. Habis. Di Australia. Di Amerika. Di Eropa. Belanda. Budaya barat semua saudara habis. Anak saudara habis. Semua harus zina. Kalau enggak dibully. Diketawain. Dibilang cupu. Di kota Bandung. Ada sebuah survei saudaraku. Saya baca di artikel hasil riset. 70% sudah tidak virgin. SMP SMA. Sebelum 17 tahun ini. Dan itu sudah jadi budaya. Apa yang diajarkan di sekolah? Kita pikir kalau kita masukkan anak kita ke sekolah Kristen aman. Enggak juga. Sekolah Kristen juga ditembus sama New Age zaman baru. Ada seorang guru sekolah S2 teologi, lalu curhat sama dosen. Dia guru di sekolah Kristen di Kabupaten Bandung, biar saudara tenang ya, bukan di Kota Madya Bandung. Lalu sekolah itu mengajarkan, kalau logik sih wajar, kita harus semua berpikir logik. Diteruskan berretorika. Diajarkan bahwa segala sesuatu itu ada bukti empiris atau fakta. Ada fakta A, fakta B, ditarik kesimpulan, dibikin riset. Semua harus berdasarkan fakta. Hasil riset terlihat, ada ukurannya, indikatornya. Ini kalau segi penelitian ilmiah, metode empiris. Ini yang S2, S3 nih. S1 juga pakai, waktu kita S1 dua variabel X dan Y. Ingat tentu kuliah S1, skripsi kita X dan Y kan? Kalau S2 X, Y, dan Z kan? 3 variabel kan? Tapi ini sudah dari SMP SMA digiring begitu. Harus fakta empiris. Didrill tiap apa? Kasih tugas terus. Disiap pikirannya. Sampai akhirnya si guru ini menyadari ini kemasukan New Age. Dan dia nggak sanggup, merasa bersalah keluar dari sekolah tersebut. Kenapa? Karena ternyata si anak
hasil ujung didikan sekolah ini. Berpikir empiris, logical, critical thinking kebablas ya. Jadi gini, critical thinking itu baik. Tapi ada batasannya yaitu apa? Iman. Tolong dipahami ya. Batasan critical thinking itu apa? Iman. Jadi gini, kalau fakta empiris itu harus ada bukti kan, betul ya? Masalahnya kalau iman tidak ada, iman ada dasar dari segala sesuatu yang belum ya gak ada buktinya dong. Ya kan? Iman dasar segala sesuatu yang kita percaya, tetapi belum kelihatan kan? Bukti dari segala sesuatu yang kita percaya. Buktinya apa dong? Buktinya cuma kata Tuhan. Jadi dari kejadian 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tidak masuk akal. Dengan berfirman, buktinya. Buktinya mana kalau maunya ciptaan Tuhan? Mana buktinya? Ayo. Yesus Kristus bangkit dari kematian. Mana buktinya? Saya nggak pernah ketemu, saya nggak pernah salaman. Roh Kudus mana? Bukti empiris Roh Kudus. Memang mereka harus ketemu gereja kuasa Roh Kudus. Baru mereka tahu bahwa Roh Kudus itu nyata. Tapi kalau ngomongin iman saudaraku, iman itu dasarnya kata Tuhan. Jadi critical thinking itu harus berhenti dengan batasan apa? Iman. Bahwa tidak harus semua itu ada bukti empiris. Saudara tidak harus ketemu Tuhan, ciuman, pelukan, baru saudara bilang Tuhan ada. Oh kita bisa melihat ciptaannya dan kita melihat Tuhan ada. Tapi kan itu tidak langsung secara empiris itu jauh banget. Tidak bisa dibuktikan secara empiris. Jadi akhirnya anak-anak didik tadi yang guru mundur tadi saudara, itu menyimpulkan bahwa Hitler itu sama dengan Yesus. Jadi Hitler adalah seseorang yang mempengaruhi dunia, Yesus seorang yang mempengaruhi dunia. Yesus sudah mati, Hitler sudah mati. Dan ajaran-ajarannya terbukti secara empiris masih kuat. Nazi itu masih banyak pengikut. Dan kekristenan juga masih kuat karena kekristenan banyak pengikut. Jadi Yesus sama dengan Hitler, bukan Tuhan. Lalu ada satu lagi saudaraku, teman saya pendeta, anaknya juga sekolah yang sama. Dia bilang gini, anak saya tidak percaya Roh Kudus. Tidak percaya iman. Dia minta bukti. Dia minta bukti kata Allah coba. Dia minta bukti Allah itu ada. Dan dia sampai nangis cerita sama saya. Nyesel saya. Bapak ibu saudara, pendidikan tidak bisa diserahkan ke Kristenan, tidak bisa diserahkan pada sekolah. Sekolah hanya membantu. Apalagi sekolah minggu. Sekolah minggu memang bagus membantu. Tapi waktunya cuma 1,5 jam seminggu. Kita perlu sebulan sekali duduk bareng sama anak-anak kita. Kita bahas. Tentang LGBT, tentang iman. Gak usah setiap minggu. Sebulan sekali aja sama sebuah keluarga bahas. Dengan memberi keteladanan yang lebih banyak baru bicara. Karena sudah disusupi Bapak Ibu Saudara. Jadi kesalahan fatal daripada critical thinking kebablas adalah tidak ada batasan iman. Pendidikan akan menentukan sebuah generasi. Jika sekolah Kristen sudah tidak menanamkan iman dan critical thinking, semua harus fakta empiris. Dimensi percaya meski belum melihat dihilangkan. Bukti perkataan Allah cukup, gak usah dibantah. Saudaraku kalau ngajarin anak-anak muda yang critical thinking, dia gak bisa percaya firman Allah gitu aja. Karena Tuhan mengatakannya tidak cukup, dia minta bukti empiris, bayangkan. Kamu dikasih Tuhan, mana buktinya gitu coba. Karena Tuhan mengatakannya tidak cukup. Yesus Kristus akan datang kembali. Lalu berkatanya mana bukti empirisnya? Mana faktanya? Mana hasil riset NASA bahwa ada Yesus bakal datang? Semua diukur, dikuantifikasi, diukur semua saudaraku. Kan kalau ukuran-ukuran begitu akhirnya kan pakai survei kan, pakai polling kan. Akhirnya karena pendapat masyarakat Yesus akan kembali, menurut polling akan kembali, baru data itu dianggap bisa dimasukkan ke data ilmiah kan. Dan itu pun tidak cukup valid saudaraku, karena cuma dari survei kata orang yang tidak ada dasarnya. Itu yang dibilang iman. Cukup kata Tuhan.
Paling sulit saudaraku ya, ketemu orang yang kuat sekali otaknya ketika sakit. Orang lain itu sakit sembuh terus-menerus, ini gak pernah sembuh saudaraku. Kenapa? Karena oleh beliau-beliau Yesus kamu sembuh. Mana buktinya? Kalau kamu nanti pulang kamu sembuh, mana buktinya? Gak sembuh-sembuh jadinya. Darah Yesus mana? Gak kelihatan, pusing kan? Jadi infiltrasi sudah mengambil alih dunia pendidikan. Sekolah-sekolah internasional baik di Indonesia dan di luar negeri sudah mengenalkan pilihan bebas LGBT sebagai human rights, hak asasi manusia. Saya berikan beberapa foto, boleh ditayangkan. Ada satu foto, sudah tebak ini di mana coba ini? Di mana coba? Ayo pada yang sengaja jalan-jalan ke luar negeri pasti tahu. Di mana coba? Di Suntec. Mall, Suntec City di Singapura, mall yang paling besar di Singapura. Tuh lihat. Mulai sekarang Bapak Ibu Saudara kalau pergi ke luar negeri kemana-mana, bukan Indonesia suatu hari gini ya. Lihat tandanya. Kalau ada tanda rok dan celana, jangan masuk. Nanti saudara ketemu banci di dalam. Nanti di situ saudara ketemu homo dan lesbian, saudara diminta nomor HP. Ya, saudara masuk ke jaringan mereka, padahal saudara pikir mereka orang normal. Nanti saudara diundang ke pesta orgi mereka. Lihat. Kanan, rok, kiri, celana, jangan masuk. Nanti saudara ketemu orang, nanti pergaulan buruk saudaraku ya. Singapura 10-15 tahun lalu tidak seperti ini. Dia sangat kuat etikanya dan nilai Asia. LGBT itu bukan nilai Asia. Di Singapura etiknya tinggi, ya sehingga saudara buang permen karet aja saudara ditangkap di penjara, nggak ada yang buang sampah sembarangan. Saudara nggak berani ngeludah di mana-mana kayak di Indonesia, ya. Di MRT, public transportation, saudara nggak bisa colek-colek pelecehan seksual, sweet wanita atau cowok ganteng, nggak bisa. Saudara ditangkap. Ada standar etik tinggi. Tetapi sekarang saudaraku, Suntec City itu mall. Nih, Singapura aja diterabas. Singapura loh. Edukasinya diterabas di kampus-kampus juga ada begini. Artinya pengakuan kan. Artinya jadi biasa dong kalau sampai disediakan toiletnya kan. Biasa aja kali kalau kita sibuk LGBT. Biasa aja kali kalau gereja sibuk. Jangan LGBT. Biasa, itu mah normal. Akhirnya orang gitu kan. Gambar kedua. Oh, gender restroom. Yang di kiri agak aneh kan, ada celana dan rok kan. Kalau saudara kemana-mana, kayak bandara internasional di mana ada tulisan all gender, jangan masuk. Pilihnya jangan all gender. Yang bisa mengerti, katakan amin. Nanti saudara masuk, ada laki-laki tapi pakai payudara buatan. Tapi dia pipis. Berdiri pipisnya. Mumpet gak? Kalau perempuan harusnya jongkok kan? Tapi dia berdiri. Karena alat kelaminnya masih laki-laki. Tapi ininya perempuan dan ada payudara karena sintetis. Ini di mana? Di Jepang bahasa Indonesia, Jepang, Tokyo. Jepang memang dari dulu udah parah. Tapi ternyata di Asia, yang pertama kali bisa pergi ke catatan sipil nikah sesama jenis, yang ini, yang berikutnya. Toiletnya nih, berikutnya. All gender restroom, dari tulisannya saudara tahu ya. Huruf Cina tradisional ya, bukan simplified ya, berarti bukan di Cina ya. Di mana ini? Taiwan. Karena kalau di Cina simplified huruf ini tradisional. Ini di Taiwan. Ini memang di Taiwan, di hotel di Taiwan ini. Di mall di Taiwan. Di Taiwan menggelontorkan sekian miliar dolar Amerika untuk membuat fasilitas LGBT. Artinya kita akan dibilang gini, gereja orang Kristen ngomong LGBT dosa. Biasa ya tuh. Kalian fanatik. Kalian itu berlebihan. Ekstremis Kristen. Gitu ya. Karena dibiasakan. Sekarang saya tanya. Kalau ibu-ibu sekarang pakai celana jeans. Celana panjang. Biasa nggak? Nggak dosa kan memang? Nggak kan? Tapi dulu di tahun 1940. Di tahun 1950 bahkan 1970 ke gereja harus pakai rok. Perempuan
Pakai celana jeans itu jadi masalah tahun 60-an. Betul ya? Tahun 70-an jadi masalah ya. Karena biasa kan. Tapi kan memang pakai celana boleh-boleh aja, itu bukan dosa kan. Tapi kan ini dosa, bukan masalah celana. Ini merubah gender. Saya melayani belasan orang LGBT dan sampai hari ini tidak satu pun ada yang bertobat. Saudaraku susah minta ampun. Yang miskin jadi kaya saya tahu. Yang lumpuh berjalan saya tahu. Yang buta melihat saya tahu. Kanker sembuh saya tahu. Tapi yang LGBT berubah. Mungkin suatu hari Tuhan izinkan. Tapi jika bisa luputkan cawan itu daripadaku ya Tuhan. Kalau saya harus buka gereja di Taiwan, saya akan ngadapin begini di Taiwan nanti. Itu susah. Orang narkoba itu bisa bertobat. Paling otaknya rusak. Saraf otak bisa didoain sembuh. Tapi LGBT kalau spiritnya ditengking, dianya LGBT berarti dia mati dong kalau kita tengking dia. Spiritnya mungkin pergi tapi karakternya dia sudah berubah. Bapak Ibu jangan kecolongan, jangan santai-santai. Apa yang ditonton oleh anak-anak kita, hati-hati. Tahu-tahu nanti mereka berkata, sepertinya saya mau jadi wanita aja gitu. Padahal dia cowok. Hati-hati. Atau dia suka sama jenis tiba-tiba, hati-hati. Jadi New Age sudah merusak budaya dan mengambilnya budaya kesusilaan. Budaya bejat loyalitas adalah biasa. Biasa. Kita dianggap aneh. Kita dianggap tidak toleran, tidak menghargai human rights. Kita minoritas sekarang. Saudara sadar ini ya? Beberapa institusi bank dunia tidak memberi pinjaman kalau tidak menghargai hak asasi manusia, pasal kebebasan gender. Negara-negara miskin gak bisa ngutang kalau tidak membolehkan LGBT berkuasa. Hal asusila sudah biasa. Film-film, media streaming, apapun sebut. Mau IQ, Netflix, View, apapun saudaraku. Sebut semua, Disney, semua sebut semua ada LGBT. Betul tidak? Biasa. Film, kalau sudah menikah 21 plus berarti kan. Kecuali nikah di umur 21. Itu anak kecil juga bisa lihat asal pegang handphone bapak ibunya. Anak kecil 4 tahun juga bisa lihat 21 plus di handphone bapak ibunya. Twitter X. Semua ada di situ. Pornografi, percabulan, X3, X4. Semua ada di situ. Biasa. Zina biasa. Dugem-dugem, pantai pijat, pelacuran. Suami zina biasa. Istri piara, berondong biasa. Budaya zina, kumpul kebo, biasa banget saudaraku. Beberapa negara itu mereka memilih kumpul kebo seumur hidup tidak mau menikah. Tahu nggak apa yang terjadi ketika orang jadi LGBT? Nggak ada anak. Karena anak hanya terjadi ketika benih sperma ketemu sel telur, bener ya? Isi bensin itu ada corong, ada bolong. Corong dan corong nggak jadi anak. Bolong dan bolong gak jadi anak. Kalau isi bensin tuh harus ada yang coloknya, ada yang diisinya. Ini ilustrasi ya. Jangan pikir kemana-mana ya. Akhirnya gak ada anak lagi. Tahu gak sekarang China buat apa? Anak lewat kandungan artificial intelligence. Bisa. Benih bapak A, benih bapak B masukin ke tabung sama AI dibikin. Lagi dibikin dan ini bisa. Tinggal dipesen anaknya mau mirip Richard Gere atau mirip Bokir di Indonesia. Mau mirip atlet siapa bisa. Direkayasa genetika. Allah Bapa menciptakan suami dan istri untuk menghasilkan anak. Karena anak itu adalah warga kerajaan Allah. Jiwa-jiwa. Selesai sudah. Kalau anak buatan udah kelewatan saya bilang. Anak kok pakai sintesis buatan. Nanti anak-anak gak mirip bapaknya. Karena bapaknya malu dia jelek, ibunya jelek. Dicari. Dimodifikasi genetika. Saudaraku, generasi Z di bawah kita Muhammad. Generasi Alpha udah jadi korban.
kita sungguh-sungguh tabrakan nilai. Semua yang biasa kata dunia, kata firman Allah, itu membuat kau binasa. Kata firman Allah tidak biasa, itu bikin binasa. Kata dunia, itu bikin biasa. Saya akan sambung minggu depan karena waktunya habis. Kita masih untung di budaya timur, saudaraku ya. Budaya timur ada rem, tapi sudah lihat Singapura nggak direm, Taiwan nggak direm, Jepang sudah nggak ada rem, saudaraku. Korea Selatan sudah krisis populasi dalam 35 tahun ke depan. Mereka menuju kepunahan. Beneran, karena itu dipaksa nikah. Kumpul kebo lebih asik. Punya anak bikin susah, new age, aliran zaman baru. Beranak cuculah penuhi bumi, anak satu aja susah cicilannya. Cicilan sekolah, utang sekolah, KPR sebagainya. Gak mau punya anak ya. Daripada anak menderita, mending gak usah punya anak. Kita butuh Tuhan. Akhir zaman sudah tiba, main musik maju ke depan yuk. Nilai sudah kontras, kita terpinggirkan terus. Gereja-gereja udah bukan gereja ya, orang Kristen soalnya. Karena gereja ada yang LGBT juga sekarang. Terpinggirkan. Waspada. Bagaimana caranya? Satu, Bapak Ibu Saudara tetap kuat di akhir zaman. Semakin tekun, giat tentu saja gereja yang ada Roh Kudus, kalau enggak ya enggak bisa, enggak ada perubahan, saudaraku, malah buang waktu, saudaraku. Yang ada Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang melakukan kemustahilan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah doa pagi membangun hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Jangan keluar rumah kalau enggak doa pagi. Jangan jalan tanpa gandeng Yesus keluar rumah. Yang ketiga adalah tetap bertekun dalam iman. Tadi firman Tuhan katakan, hidup oleh iman. Kamu memerlukan ketekunan supaya kamu beroleh apa yang dijanjikan. Sebab waktunya tidak akan ditahan lagi, Yesus akan datang. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila yang mundur Tuhan tidak berkenan, tapi kita bukan orang yang mengundurkan diri dari iman kita. Dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, kami telah mendengar firman Tuhan. Firman-Mu adalah ya dan amin dalam kehidupan kami. Ajar kami menjadi kuat di akhir zaman. Ajar kami menjadi kuat di akhir zaman. Kirala bahanda shikira le bahanda karala bahanda kamashiki. Kita berdoa dengan bahasa roh. Oma berena bara shikira la balabaka. Oma berena bara. Oma bara shikira la balaba shikira la bahanda di bakara la bakara. Ina la bara shikira la bahanda di bakara la bakara la. Ora la bahanda di bakara bara shikira la bakara la bakara la bakara la bakara. Ora la bara shikira la bakara bara shikira la bakara. Ya Tuhan, ajar kami semakin tekun Roh Kudus beribadah dan berjumpa dengan Roh Kudus dalam ibadah kami. Ajar kami berdoa pagi dan punya hubungan yang kuat sehingga kami selalu jalan bersama Yesus dan kuasa Roh Kudus. Ajar kami bertekun dalam iman, berdiri dengan iman tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu, mari kita berdoa. Jangan kita kompromi dengan hal yang membuat binasa. Itu bukan hal biasa, itu hal binasa. Kita harus bertekun dalam iman kita pada firman Tuhan. Kita punya Roh Kudus, kita punya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita percaya akan setiap kata firman Tuhan. Jangan mempertanyakan. Jangan meminta bukti empiris. Mengapa Tuhan mau engkau hidup berkelimpahan? Karena Dia berfirman, itu saja sudah. Mengapa Tuhan mau engkau sembuh? Karena dibayar dari Yesus. Sudah, jangan terlalu banyak mikir. Mengapa Tuhan mau engkau hidup bahagia? Supaya kau jadi terang, inspirasi. Kenapa? Karena Tuhan mau demikian. Terlalu mengapa? Mengapa kau izinkan ini? Mengapa ini? Mengapa terjadi? Mengapa ini? Mengapa ada COVID? Mengapa krisis ekonomi? Mengapa? Bapak Ibu Saudara, the just shall live by faith. Orang benar hidup oleh iman. Percaya Tuhan pegang kendali. Kalau Dia berfirman, pasti jadi. Bahwa setiap dari rambut kita dihitung Tuhan. Tidak akan satupun gugur tanpa seizin Tuhan. Rambutmu, kalau burung pipit di udara dipelihara, apalagi saya dan saudara. Kenapa? Karena Tuhan berfirman demikian. Dia akan memelihara saya dan saudara. Kita tidak akan terkalahkan oleh antikristus karena Tuhan telah berfirman. Bahwa gereja justru menjadi dewasa, bertumbuh, menjadi mempelai yang tidak bercacat dan bercela. Karena Tuhan telah berfirman dan Roh Kudus telah diutus. Mari kita berjalan dalam proses. Dan izinkan Tuhan melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Tetap setia, bertekun dalam iman. Bapak Ibu yang terkasih yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan, kami menerima kuasa firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Kita akan masuk dalam berkat perutusan. Boleh angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Kita akan kasih lagu praise ya penutupnya.